Bayangkan sebuah kota kaya, maju, penuh hiburan. Tapi juga dipenuhi hal-hal yang membuat banyak orang merasa tidak nyaman, bahkan jijik. Di tempat ini, simbol-simbol vulgar terpampang di jalanan. Di dinding-dinding tertulis tarif layanan tubuh manusia. Dan kehidupan malam bukan lagi rahasia, tapi bagian dari keseharian. Lalu, dalam satu hari, tanpa perang, tanpa penjajahan, semuanya lenyap. Tertimbun abu, membeku dalam posisi terakhir mereka. Seolah waktu berhenti. Tepat saat kematian datang. Ini bukan dunia modern tahun 2026. Tapi ini Pompei tahun 79 Masehi. Pertanyaannya, apakah ini sekadar bencana alam? Atau ada sesuatu yang lebih gelap yang selama ini kita abaikan? Bagaimana cerita lengkapnya? Yuk tonton videonya sampai selesai untuk tahu jawabannya. Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Pompei, sebuah kota yang dulu dipenuhi kemewahan, pesta, dan kebebasan tanpa batas. Kota yang menjadi simbol kejayaan Romawi, sekaligus simbol kehancuran yang begitu cepat dan mengerikan. Hari ini, ketika dunia modern kembali diramaikan oleh perdebatan soal moral, gaya hidup, dan kebebasan individu, banyak orang mulai menoleh ke masa lalu, ke sebuah kota yang hancur dalam satu hari. Bukan karena perang, bukan karena penjajahan, tapi karena satu bencana alam yang menghapus seluruh kehidupan dalam hitungan jam. Namun, yang membuat kisah ini terus menjadi perbincangan hingga sekarang bukan hanya kehancurannya, melainkan kehidupan di dalamnya sebelum bencana itu terjadi. Sebuah kehidupan yang oleh sebagian orang dianggap mencerminkan kemerosotan moral. Bahkan sering dibandingkan dengan kisah kaum Nabi Lut dalam sejarah keagamaan. Untuk memahami bagaimana sebuah kota bisa mengalami akhir yang begitu tragis, kita harus mundur jauh ke masa sebelum kehancuran itu terjadi. Kota Pompei pertama kali berkembang sekitar abad ke-6 sampai ke-7 sebelum Masehi. Didirikan oleh suku Oscan dan kemudian dipengaruhi oleh peradaban Yunani dan Etruskan. Pompei berasal dari 5 perkampungan, sehingga arti Pompei sendiri adalah 5. Letaknya yang strategis di dekat jalur perdagangan dan di kaki Gunung Vesuvius membuat kota ini tumbuh menjadi pusat ekonomi yang penting. Ketika Romawi mengambil alih sekitar abad ke-1 sebelum Masehi, Pompei berubah menjadi kota elit yang dipenuhi villa-villa mewah, pasar ramai, teater megah, dan pemandian umum yang menjadi pusat interaksi sosial. Memasuki abad pertama Masehi, Pompei mencapai puncak kejayaannya. Kehidupan masyarakatnya terlihat sangat maju dan modern untuk ukuran zaman itu. Jalan-jalan dipenuhi pedagang, rumah-rumah dihiasi lukisan indah, dan berbagai hiburan tersedia hampir setiap hari. Namun di balik kemegahan tersebut, tersimpan sisi lain yang jauh lebih kompleks. Hasil penggalian arkeologi menunjukkan bahwa kehidupan sosial di Pompei sangat terbuka, bahkan ekstrim.
Lukisan-lukisan erotis ditemukan di banyak tempat, bukan hanya di rumah pribadi, tapi juga di ruang publik. Rumah-rumah bordil berdiri dan beroperasi secara legal, lengkap dengan tarif yang ditulis di dinding. Simbol-simbol vulgar bahkan dijadikan penunjuk arah di jalanan. Beberapa temuan juga menunjukkan adanya praktik hubungan sesama jenis yang cukup dikenal dalam budaya Romawi saat itu. Bagi masyarakat modern, hal ini sering dijadikan bahan perbandingan dengan kondisi sosial saat ini. Meskipun dalam kajian sejarah, praktik tersebut harus dipahami dalam konteks budaya Romawi yang berbeda. Tetap saja banyak yang melihatnya sebagai tanda bahwa Pompei adalah kota yang hidup dalam kebebasan tanpa batas. Dan disinilah konflik besar itu muncul. Sebuah kota yang terlihat kuat dari luar, tapi mungkin rapuh dari dalam. Kota yang dipenuhi kemewahan, tapi juga penuh dengan gaya hidup yang diperdebatkan hingga hari ini. Lalu, tanpa peringatan yang cukup, semuanya berubah. Pada tahun 79 Masehi, Gunung Vesuvius meletus dengan kekuatan yang luar biasa. Awalnya, warga melihat awan hitam besar membumbung tinggi ke langit. Banyak yang tidak menyadari bahaya sebenarnya. Namun dalam hitungan jam, hujan abu mulai turun. Semakin tebal, semakin berat, hingga atap-atap rumah mulai runtuh. Kemudian datang gelombang paling mematikan. Awan panas yang meluncur dengan kecepatan tinggi, membawa gas beracun dengan suhu ratusan derajat. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Dalam waktu kurang dari 24 jam, seluruh kota Pompei terkubur di bawah lapisan abu vulkanik. Sekitar 2.000 orang tewas. Dan yang paling mengerikan, posisi tubuh mereka membeku dalam detik-detik terakhir kehidupan. Ada yang sedang berlari, ada yang melindungi anaknya, dan ada yang berlutut berdoa. Semua terjebak dalam waktu, seolah menjadi saksi bisu kehancuran sebuah peradaban. Dan disitulah banyak orang mulai mengaitkannya dengan kisah yang jauh lebih tua, yaitu kisah kaum Sodom pada zaman Nabi Lut. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan bagaimana kaum Nabi Lut melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh umat manusia. Dalam surat Al-A'raf ayat 80-81 disebutkan bahwa kaum ini hidup di wilayah Sodom dan dikenal bukan hanya karena perilaku menyimpang sesama jenis, tapi juga kekerasan, pemerkosaan, dan kejahatan terhadap sesama manusia. Nabi Lut diutus untuk memperingatkan mereka, tapi justru dihina dan ditolak. Dalam surat Hud ayat 82-83, Allah menjelaskan bagaimana azab itu datang. Satu persatu, seluruh kaum itu dihancurkan. Hanya Nabi Lut dan pengikutnya yang beriman yang diselamatkan. Kembali ke Pompei, setelah bencana itu, Pompei benar-benar hilang. Tertutup abu, dilupakan sejarah selama lebih dari 1.500 tahun, hingga akhirnya pada tahun 1748, penggalian besar-besaran dimulai. Dunia pun terkejut melihat apa yang ditemukan. Bukan hanya bangunan yang masih utuh,
tapi juga kehidupan sehari-hari yang terekam dengan sangat jelas. Termasuk sisi gelap yang selama ini tersembunyi. Dari sinilah muncul kembali berbagai perdebatan tentang moral, budaya, dan penyebab kehancuran sebuah kota besar. Hari ini, Pompei menjadi salah satu situs arkeologi paling terkenal di dunia. Ribuan orang datang setiap tahun untuk melihat langsung kota yang dibekukan dalam waktu. Namun di balik itu semua, Pompei bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang pertanyaan besar yang masih relevan hingga sekarang. Apakah kehancuran itu murni bencana alam? Atau ada pelajaran yang lebih dalam tentang bagaimana sebuah peradaban berjalan menuju kehancurannya sendiri? Itu tadi sejarah kelam Pompei yang kehidupannya kembali terulang di masa modern ini. Sejarah memang tidak selalu bisa dijadikan untuk menghakimi masa lalu dengan standar masa kini. Tapi satu hal yang pasti, sejarah selalu memberi kita cermin. Dari Pompei kita belajar bahwa kekayaan tidak menjamin keabadian, bahwa kekuatan, kekayaan, dan kebebasan tanpa batas bisa saja berdiri di atas pondasi yang rapuh. Dan mungkin itulah alasan mengapa kisah ini terus diceritakan hingga sekarang. Karena pada akhirnya, Pompei bukan sekadar kota yang hilang, tapi peringatan yang tetap hidup. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.